Bang Yusril itu mengajukan judicial review sebagai kuasa hukumnya 4 kader Partai Demokrat, gitu ya. 4 kader Partai Demokrat yang menolak ADART Partai Demokratnya pimpinan AHY tahun 2020. Ini kan gerombolan Muldoko hanya sedang mencari pembenaran saja, Mbak Eva, agar dapat melegalkan begal politik yang mereka lakukan. Karena banyak dalam ADART itu yang bertentangan dengan undang-undang partai politik. Ini kan uji materi yang dimasukkan oleh mantan kader ini kan masih saja mempermasalahkan SK Menkumham atas pengesahan ADART gitu ya. Kemudian juga terakhir kemarin juga membahas katanya mengenai ADART ini dianggap yang tidak sesuai dengan undang-undang parpol gitu loh. Advokat atau kuasa hukum mereka yang memberikan kuasa kepada Pak Yusril, yaitu orang-orang yang dipecat oleh Mas AHY karena terlibat dalam KLB di Deli Serdang, itu memberikan kuasa kepada orang yang kita tahu Pak Yusril punya partai sendiri. Ya. Meskipun tentu saja kita harus melihat secara lebih jernih, bagaimanapun Pak Yusril adalah seorang profesional, jadi menurut saya lebih baik serahkan kepada Mahkamah Agung, apakah Mahkamah Agung menerima atau tidak untuk menguji apa yang menjadi concern dari pihak KLB Muldoko, kita serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Justru itu ya, kalau memang Yusril ini, kalau Anda benar, kalau Yusril peduli ya, maka ia harus memeriksa ADART semua partai, bukan cuma Demokrat. Kami ini berapa persen Mbak suara? Ya, periksa dulu dong yang besar-besar itu. ADART udah dilihat belum? Ya, jangan hanya Demokrat. Dalam keperluan itu ya bisa aja memilih bertindak. Beliau ini kan profesor tata negara, Mbak. Ya kan? Katanya. Yang berjuang dengan sepenuhnya pamrih akademis. Kalau majukan ini kan ada, mohon maaf ya, ini bukan hanya akademis ini. Sorry ini, mohon maaf sekali ini kalau menjadi kuasa hukum ini. Ya, bukan pamrih akademis ini. Ya, dia kan bisa aja mendorong legislatif review terhadap undang-undang partai politik agar kekosongan hukum yang ia sebut itu bisa dibahas oleh para legislator gitu loh. Tapi malah kemudian mendorong judicial review dengan sebagai kuasa hukum. Ya, kuasa hukum ini kan ada bukan pamrih akademis ini gitu loh ya, tapi ya justru secara spesifik dan selektif menyoal ADART Partai Demokrat, melewatkan secara sengaja ADART partai politik anggota koalisi pemerintah. Harusnya dikembalikan lagi ke ADART 2015 karena ADART Partai Demokrat 2020 itu sangat anti demokrasi ya, bertentangan dengan undang-undang partai politik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, tidak demokratis, dan itu diputuskan sepihak oleh Rio Yudhoyono, tidak pernah dibahas dalam Kongres Partai Demokrat. Ujuk-ujuk ada saja itu, pembahasannya aja nggak ada, seperti hanya ketika pemilihan itu AHY. Saiful Huda itu siapa ya Mbak? Saya boleh lihat KTA-nya dia nggak Mbak? Kan mengaku pengurus Demokrat, saya boleh lihat KTA nggak? Kartu tanda anggota Partai Demokrat. Ya? Yang berat mengatasnamakan Partai Demokrat itu jelas-jelas harus punya kartu tanda anggota dulu. KTA-nya bener nggak ada? Saya pengen tahu, ada nggak nih? Gitu. Yang tanda tangan siapa? Itu satu. Yang kedua, emang dia pengurus itu dari mana? SK-nya buat SK siapa? Ya, mohon maaf nih Mbak Kori bisa aja ngaku-ngaku Partai Demokrat terus buat SK juga bisa, terus nunjuk-nunjuk orang terus ngomong di media. Ya kacau lah hukum kita Mbak kok kayak gitu, ngaku-ngaku kan nggak bisa. Ya jelas apa ada aturannya di partai politik ya, disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, semuanya kegiatannya mesti sesuai dengan undang-undang partai politik gitu ya kan. Ini satu udah ini jelas-jelas kader nggak tahu nih, kader goib nih, alam goib kayaknya nih, kader alam goib. Dan kemudian Pak SBY otoriter, saya bingung Mbak, Pak SBY otoriter itu dari mana ya gitu loh ya. Mohon maaf Mbak, Pak SBY itu kampion demokrasi Mbak, silakan dibandingkan 10 tahun pemerintahan Bapak SBY, indeks demokrasi itu tinggi sekali loh Mbak ya, tertinggi. Bahkan dalam menurut Freedom House kita itu sempat kira-kira sejak 2006 itu masuk dalam kategori negara bebas. Itu level tertinggi Mbak, kampion demokrasi.
Partai Demokrat tidak sepakat dengan pengakuan netral advokat Yusril Iza Mahendra terkait persoalan ADART Partai Demokrat yang bakal digugat ke Mahkamah Agung. Yusril justru dinilai memihak dan mendapat keuntungan dari praktik politik Muldoko. Yusril Iza Mahendra mengaku netral dalam skandal pembegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Ia mengaku menjadi kuasa hukum Muldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik, kata elite Partai Demokrat, Rahlan Nasidik. Tapi skandal hina pengambil alihan paksa Partai Demokrat oleh unsur istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikat adalah sebuah krisis moral politik. Dan orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas, lanjutnya. Rahlan lantas menyinggung Yusril yang menilai ada kekosongan hukum terkait ketiadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian ADART Partai Demokrat dengan undang-undang. Padahal, menurut Rahlan, ada partai lainnya yang bahkan memiliki kekuasaan jauh lebih besar dalam kewenangannya. Ia justru secara spesifik dan selektif menyoal ADART Partai Demokrat, melewatkan secara sengaja ADART partai-partai politik anggota koalisi pemerintah. Padahal, faktanya ada partai anggota koalisi pemerintah yang memiliki struktur majelis tinggi, namun dengan kekuasaan yang bahkan jauh lebih besar, yakni berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus. Yusril, bila meneliti, pasti juga akan menemukan ADART partai lain pendukung Jokowi, yang mengatur KLB hanya bisa diselenggarakan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina, ucapnya. Atas dasar itulah, Rahlan menilai Yusril justru bersikap tidak netral. Dia menyebut ada maksud lain yang dilakukan Yusril demi mengejar keuntungan dari praktik politik Muldoko dan kelompoknya. Jadi kenapa hanya Demokrat? Jawabnya, karena Yusril memihak Muldoko dan mendapat keuntungan dari praktik politik hina yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan pada Partai Demokrat. Padahal sebagai advokat, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi kuasa hukum Muldoko tanpa berakibat pupusnya akses Muldoko pada keadilan. Muldoko bukan orang miskin. Duitnya mampu membeli jasa advokat lain, tegasnya. Dengan demikian, Rahlan menilai upaya netral Yusril justru sia-sia. Yusril justru disebut sebagai pihak yang menindas Partai Demokrat. Tak bisa lain, klaim netralitas Yusril adalah tabir asap yang sia-sia menutupi pemihakannya pada KSP Muldoko. Alih-alih kampiun demokrasi, seperti klaimnya sendiri, Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktek politik yang menindas, tuturnya. Yusril menegaskan posisinya di dalam perkara ini sebagai advokat, lepas dari ranah politik. Yusril menegaskan tidak bertanya apakah 4 orang yang diwakilinya itu mengikuti KLB di Sibolangit atau tidak. Yusril menyebut keempat orang tersebut punya legal standing untuk mengajukan junior kema. Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai, kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat. Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani, katanya. Yusril menyebut Menteri Hukum dan HAM memang diberi kewenangan untuk mengesahkan ADART partai politik ketika partai itu didirikan dan mengesahkan perubahan-perubahannya. Namun, sebagai pejabat yang hanya bertugas untuk mengesahkan, Menteri Hukum dan HAM disebutnya biasanya dalam posisi tidak enak untuk memeriksa terlalu jauh materi pengaturan ADART partai politik, apalagi menteri yang berasal dari parpol juga. Menkumham tidak boleh punya kepentingan terhadap ADART sebuah partai yang diminta untuk disahkan. Jadi urusan prosedur pembentukan dan materi pengaturannya memang lebih baik diuji formil dan material oleh Mahkamah Agung. Sehingga jika seandainya Mahkamah Agung memutuskan ADART itu bertentangan dengan undang-undang, Menkumham sebagai termohon tinggal melaksanakan saja amar putusan Mahkamah Agung dengan mencabut keputusan pengesahan ADART partai tersebut, kata Yusril. Kami berpendapat bahwa pengujian ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita. Bisa saja esok lusa akan ada anggota partai lain yang tidak puas dengan ADART-nya yang mengajukan uji formil dan material ke Mahkamah Agung. Silakan saja. Sebagai advokat, kami bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara ini sesuai ketentuan Undang-Undang Advokat. Keterlibatan kami dalam menangani judicial review ini adalah juga tanggung jawab kami kepada negara dalam membangun hukum dan demokrasi, jelas Yusril.